Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Masih pada sehat ya? Baik, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita masih tentang statistika. Bagian yang kedua kita akan pelajari modus data tunggal dan modus data berkelompok. Nah, seperti apa pelajarannya, kita mulai aja nih. Yuk. Oke, modus data tunggal. Nah, sebenarnya ini sudah pernah kalian pelajari baik di SD maupun SMP, tapi kita akan lebih dalam lagi pelajari ini. Nanti kita akan lebih banyak ke modus data berkelompok. Ini kakak akan ingatkan tentang modus data tunggal, yaitu adalah datum yang sering muncul atau datum dengan frekuensi terbesar. Oh, datum itu apa, Kak? Datum itu ya bagian dari data itu sendiri. Jadi kan kalau data banyak tuh, kalau datum tuh masing-masing nilai yang ada pada data tersebut. Nah, modus pada data tunggal bisa jadi ada satu buah, lebih dari satu, bisa dua, tiga, dan seterusnya, atau bahkan tidak ada. Jadi ada data yang nanti tidak punya modus. Nah, biar lebih mudah, kakak kasih contoh ya. Oke, perhatikan. Tentukan modus data berikut. Nah, kita perhatikan di sini ada data yang A 11, 10, 13, 15, 13, 16, 10, 16, 19, 15, 10. Nah, untuk menentukan modus pada data ini kita cukup melihat datum mana atau bilangan mana di data ini yang frekuensinya paling banyak gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih, 11 ada 1, 10 ada 1, 2, 3 ya. Ada 1, 2, 3. 13 ada cuma 1, 2, 15 juga ada 2, 16 juga ada 2, kemudian 19 cuma ada 1. Jadi di sini kita bisa simpulkan modus gitu ya. Modus pada data ini modusnya adalah 10. Nah, karena frekuensinya paling banyak kan. Frekuensinya ada 3, sementara yang lain nggak nyampe 3 frekuensinya gitu. Kemudian kita lihat yang B. Tentukan modus pada data ini. Kita lihat 0 frekuensinya ada 2. Kemudian 2 frekuensinya ada 2 juga. Lalu 1 ada 1, 5 ada 2, 4 ada 1, 6 ada 1, 8 ada 1. Kalau kalian perhatikan di sini ada 3 datum gitu ya, yang mempunyai frekuensi yang sama, yaitu 2 gitu. Ada 2 frekuensi. 0 ada 2, 2-nya ada 2, 5-nya ada 2 juga. Nah, jadi karena di sini ada 3 datum, ada datum yang memiliki frekuensi lebih dari 1 dan itu sama, yaitu modusnya ada 3, yaitu 0, 2, 5. Nah, jadi bisa jadi suatu data itu mempunyai modusnya lebih dari 1. Nah, kemudian kita lihat yang C. 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Nah, kita perhatikan di sini masing-masing datum mempunyai frekuensi yang sama, yaitu 2 ya. Jadi 5-nya ada 2, 6-nya ada 2, 7-nya ada 2, 8 ada 2, 9 ada 2. Nah, kalau seperti ini modusnya gimana nih? Masing-masing data frekuensinya sama. Nah, walaupun datum-datum ini frekuensinya lebih dari 1 ya. 5 ada 2, 6 ada 2, dan seterusnya 9 ada 2. Modusnya bukan berarti 5, 6, 7, 8, dan 9. Tidak. Tapi karena frekuensinya sama semua, modusnya tidak ada gitu ya. Nah, jadi data ini tidak punya modus. Andaikan gitu ya. Andaikan kakak tambahin deh datanya ya. 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, koma misalnya ya. 10. Nah, misalnya ya datanya ini, maka modusnya 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Paham ya? Nah, nanti ini hanya mengulang pelajaran SMP nih di sini. Nah, sekarang kita akan lebih banyak membahas modus pada data berkelompok. Perhatikan. Modus data berkelompok. Nah, kalau kalian lihat tabel ini, tabel tinggi badan ini, dilihat di sini rentang 140 sampai 144 cm ada 2 gitu kan ya, dan seterusnya. Kalau kita lihat frekuensi paling besar kan ini, ya kan? 14 ini.
Tapi kalau kita ditanya, loh modusnya jadi berapa nih? Kan kita bingung nih, 155 sampai 159, ya kan? Nah, untuk menentukan modus pada data berkelompok, perhatikan dulu, 14 ini merupakan frekuensi terbesar. Berarti ini kelas modus. Nah, yang ini ya maksudnya. Ini kelas modus disebut, gitu. Terus kemudian ada beberapa istilah yang harus kalian pahami dulu sebelum kita menentukan modusnya. Perhatikan. Kelas modus itu kita udah dapat nih 105 sampai 159, yaitu frekuensi yang terbesar kan kelasnya. Nggak mungkin kan ada di sini karena frekuensinya cuma 10. Kemudian ada yang namanya tepi bawah. Tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5, gitu ya. Perhatikan. Tiap kelas ini punya tepi bawah. Jadi ini 140 sampai 144, tepi bawahnya ya 140 kurang 0,5. Tepi atas itu batas atas ditambah 0,5, gitu ya. Jadi punya tepi, masing-masing kelas punya tepi bawah dan tepi atas. Ini nanti lambangnya biasanya L. Nah, jadi kalau misalkan di sekolah kalian lambangnya beda ya nggak masalah gitu ya. Ada yang nulisnya TB, tepi bawah juga. Tepi atas nanti kita jarang gunakan, gitu kan. D1 itu frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya. Jadi kalau ini kelas modusnya kan yang ini, frekuensinya 14, berarti D1-nya 14 kurang 10. Nah, gitu. D2, frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas setelahnya. Berarti dalam kasus ini 14 kurang 12. Dengan C, panjang kelas atau lebar kelas. Nah, seperti apa rumusnya? Nah, ini modusnya. Jadi LO ini berarti tepi bawah kelas modus. Jadi kan tadi masing-masing kelas punya tepi bawah, tapi kalau kakak tulis LO berarti dia tepi bawah kelas modus ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali C. Nah, biar dengan LO itu kan tepi bawah kelas modus, perhatikan. Nah, biar lebih paham lagi kita langsung aja kerjakan aja ya contoh soalnya. Oke, perhatikan. Tentukan modus data berikut. Ini data yang tadi kita sajikan. Nah, kita tulis dulu rumusnya. Rumusnya tadi modus sama dengan LO ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. Kita cari dulu deh. Kita kan udah tahu nih kelas modusnya yang ini ya, kelas modus. Ini kelas modus, kita fokus di sini. Berarti kita cari dulu LO. LO-nya sama dengan 155 dikurang 0,5 sama dengan 154,5. Kemudian kita cari D1. D1 sama dengan 14 kurang 10 sama dengan 4. Frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya. Kemudian D2 sama dengan frekuensi kelas modus dikurang frekuensi setelahnya. Nah, ini D1 ke sini. Ini D2. Nah, dikurang. Jadi ini 14 kurang 12 sama dengan 2. Dan C sama dengan panjang kelas atau lebar kelas, masih ingat 145 dikurang 140 sama dengan 5. Nah, itu frekuensi. Nah, kemudian baru kita tulis di sini. Modus sama dengan tepi bawahnya 154,5 ditambah D1 4 per 4 tambah D2-nya 2 dikali 5 sama dengan 154,5 ditambah ini 20 per 6. Nah, sampai sini kita buat ini jadi desimal ya. 154,5 ditambah 20 per 6 itu 10 per 3 sama dengan 3,33. Kita buat 2 desimal aja. Sama dengan 157,83. Nah, inilah adik-adik modus untuk data yang di sini. Kalian perhatikan ya. Jadi
jangan sampai lupa ini nih, D1 tambah D2. Sebelumnya itu kelas sebelumnya ada di atasnya, kelas sesudahnya ada di bawahnya. Gitu. Sampai sini bisa dipahami adik-adik tentang modus data berkelompok? Bisa ya? Nah, kita coba deh latihannya. Perhatikan. Nah, ini adik-adik ini agak beda nih. Perhatikan. Terkadang data berkelompok itu bisa disajikan dalam bentuk histogram. Ini namanya histogram ya. Histogram. Nah, terus gimana menentukan tepi bawah dan lain-lainnya, D1, D2-nya. Nah, adik-adik yang harus kalian pahami adalah ketika data disajikan dalam bentuk histogram, maka bilangan-bilangan yang di sini itu sudah merupakan tepi bawah. Ya. Jadi 70,5 ini tepi bawah. Sebenarnya datanya 71 sampai 75 ya. Kemudian di sebelahnya 76 sampai 80 gitu kan. Dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini kelas frekuensi terbesar kan ini nih. Nah, ini berarti kelas modusnya nih. Perhatikan. Nah, ada di sini kelas modusnya. Dan ini 85,5 itu sudah merupakan tepi bawah. Tepi bawah kelas modus. Gitu. Paham ya? Kemudian D1 frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya. Jadi ini D1. Nah, sama dengan 13 kurang 12. Kemudian D2 nanti ini. Frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya. Yaitu 13 dikurang 6. Itu D2. Nah, perhatikan. Untuk lebar kelasnya sendiri ya ini kalian langsung bisa lihat sini. 75,5 dikurang 70,5. C-nya sama dengan 75,5 dikurang 70,5. Ya, bisa lewat situ. Nah, sekarang kita kerjakan modus data ini ya. Oke, perhatikan. Kita sudah dapat LO-nya, tepi bawah kelas modus, perhatikan, yaitu 85,5. Ingat ya adik-adik, kalau dia bentuknya histogram, biasanya ini udah bentuk tepi bawah. Jadi jangan dikurangin 0,5 lagi. Ditambah D1-nya 13 kurang 12 sama dengan 1 per D1 tambah D2, 1 ditambah 13 kurang 6, 7 dikali C-nya 75,5 dikurang 70,5 sama dengan 5. Nah, berarti ini sama dengan 85,5 ditambah 1 kali 5, 5 per 8 sama dengan 85,5 ditambah 5 per 8 kita buat 3 desimal, ini jadi 0,625 gitu ya. Berarti ini kita tambahin aja nih, sama dengan berapa? 86,125. Nah, gitu adik-adik. Gimana? Mudah ya adik-adik ya untuk modus pada data tunggal maupun data kelompok. Ya, semoga materi ini yang singkat ini bisa kalian pahami dengan baik. Nah, sampai sini dulu pelajaran kita kali ini tentang modus data tunggal dan data kelompok. Nanti kita sambung lagi di video selanjutnya. Ingat, pesan kakak, tetap hormati guru dan sayangi teman. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.